Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali pada materi pelajaran hari ini. Namun anak sekalian, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu sama-sama. Doa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian, saya mau dulu kasih pantun dulu berhubungan dengan keadaan kita sekarang, yaitu pergi ke pasar membeli beras, pulangnya memasak nasi. Mari kita berjuang keras melawan corona agar corona cepat mati. Anak-anak sekalian, saya himbau tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari jenis virus penyebaran virus corona. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini atau pertemuan hari ini yang kita mau bahas adalah struktur surat pribadi dan surat dinas. Namun pada pertemuan yang lalu sudah dibahas mengenai struktur surat pribadi. Yang intinya sebentar yang saya mau bahas adalah struktur surat dinas. Jadi sebelum saya masuk pada struktur surat dinas, yaitu kemarin sudah disampaikan bahwa kompetensi dasar yaitu 3.14 menelaah unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kemudian indikator yaitu 3.14.1 menjelaskan perincian unsur dan struktur surat pribadi. Nah, anak-anak sekalian, jadi sebelum saya masuk intinya, saya diingat kembali mulai dari pengertian surat pribadi, kemudian strukturnya, karena strukturnya kemarin sudah dibahas, yaitu jadi hanya mengingatkan kembali, diingat bahwa struktur surat pribadi yang pertama tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat dan penutup surat. Kemudian salam penutup atau salam akhir. Kemudian nama pengirim dan tanda tangan pengirim. Jadi kemarin sudah dijelaskan satu persatu. Jadi hari ini saya tidak mau jelaskan lagi. Silakan baca bukunya di halaman 254. Di bukunya itu ada. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang saya mau bahas sekarang adalah, silakan diambil bukunya, dilihat di halaman 255. Jadi kita masuk pada inti materi hari ini, yaitu menelaah struktur surat dinas. Jadi kembali ingatannya pada pengertian surat dinas. Jadi silakan diingat kembali pengertian surat dinas, kemudian jenis surat dinas, kemudian fungsi surat dinas. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas semua. Jadi baiklah anak-anak sekalian, tentu kalian sudah tahu bahwa yang mau dibahas pada hari ini adalah struktur surat dinas. Jadi silakan dilihat bukunya di halaman 255, ada contoh surat dinas di situ. Surat dinas pertama dan surat dinas kedua. Baiklah anak-anak sekalian, pada surat dinas strukturnya yang pertama ada kop surat. Nah, kop surat di sini yang biasanya berada pada awal surat. Jadi kenapa ini perlu ada namanya kop surat pada surat dinas? Agar pembaca atau penerima surat itu mengetahui instansi mana atau organisasi mana yang mengirim surat. Itu alasannya kenapa di dalam surat dinas ada kop surat atau kepala surat. Jadi agar pembaca tahu
instansi atau organisasi mana yang mengirim surat. Yang kedua saya jelaskan di sini, bagian kop surat sering muncul pertanyaan. Tentu barangkali kalian sudah tahu apa sih isi bagian kop surat. Ada kira-kira yang tahu? Ya, bagus sekali bahwa kop surat itu berisi nama instansi atau organisasi yang mengirim surat. Itu yang perlu Anda ketahui dulu di bagian kop surat. Apalagi isi bagian kop surat? Yang kedua, selain dari nama instansi atau organisasi yang mengirim surat, kira-kira ada yang tahu? Jadi, ya bagus. Jadi yang kedua berisi tentang alamat instansi. Jadi itu isi bagian kop surat. Yang ketiga ada biasanya nomor telepon. Itu isi bagian kop surat. Tapi kebetulan di bukunya di situ contoh surat dinas tidak ada. Saya lihat nomor telepon, tidak ada nomor fax. Yang kedua isi bagian kop surat ada logo instansi. Jadi biasanya surat dinas itu biasanya disertakan logo pada surat dinas. Biasanya berada di sebelah kanan atas, sebelah kiri atas. Jadi misalnya kalau SMP misalnya mengirim surat biasanya ada logo Tuturi Handa Yani, atau misalnya organisasi atau palang merah biasanya ada logonya di situ, tanda palang merah. Jadi itulah contoh dari logo. Jadi saya ulang kembali bahwa bagian-bagian kop surat itu tadi, yang pertama adalah nama instansi atau organisasi yang mengirim surat. Yang kedua ada nomor telepon, ada alamat instansi. Kemudian ada logo. Itulah struktur surat pribadi yang pertama. Yang kedua, nomor surat. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa nomor surat ini tujuannya agar pembaca tahu jumlah surat yang telah dikeluarkan. Jadi pada setiap instansi atau organisasi ada namanya agenda surat. Biasanya dalam instansi ada agenda surat masuk, ada agenda surat keluar. Jadi setiap instansi biasanya ada namanya agenda surat keluar, ada agenda surat masuk. Jadi nomor surat di sini menunjukkan jumlah surat yang keluar pada tanggal itu atau bulan itu. Jadi nomor urut surat namanya. Jadi namanya nomor surat. Kemudian struktur yang ketiga ada tanggal surat. Nah, Anda harus bedakan di sini. Biasanya di dalam surat pribadi ada apa namanya dengan tanggal surat di surat pribadi dengan surat dinas tentu ada sedikit di sini perbedaan. Kalau di surat pribadi biasanya di situ langsung dikatakan di situ misalnya malam 25 Januari 2015. Nah, di sini kata malam menunjukkan tempat di mana ditulis surat itu. Jadi tanggal surat di sini menunjukkan kapan dan di mana surat itu ditulis kalau dalam surat dinas. Kemudian tanggal surat tadi menunjukkan tempat dan kapan surat itu ditulis. Kemudian yang keempat, bagian struktur surat dinas yaitu lampiran. Nah, ini perlu saya jelaskan di sini. Lampiran itu menunjukkan jumlah berkas. Jadi ketika Anda membuat surat dinas, apabila surat itu terdiri hanya satu lembar, maka tidak usah diberi atau tidak usah diberi lampiran. Atau kalau terlanjur surat ditulis lampiran, maka diberi saja tanda kurang. Kecuali suratnya itu lebih dari satu lembar, maka harus diberi misalnya 2 lembar atau 2 berkas. Itu namanya lampiran. Kemudian perihal. Jadi perihal di sini
berisi tujuan penulisan surat. Jadi begitu kita baca surat dinas, baru kita baca bagian perihal, kita sudah tahu bahwa tujuan surat ini misalnya mengundang atau misalnya meminta atau permohonan. Itu berisi bagian perihal. Kemudian struktur selanjutnya adalah alamat surat. Nah, kenapa di dalam surat dinas ada dicantumkan alamat surat? Tapi kalau di dalam kop surat sudah ditampilkan di situ alamat jalannya, maka di dalam bagian surat di bawah tidak usah lagi dicantumkan. Jadi alamat surat di sini agar pembaca tahu alamat yang dituju surat tersebut. Itu tujuannya. Jadi alamat surat menunjukkan agar pembaca tahu alamat yang dituju. Jadi kemudian struktur selanjutnya yaitu salam pembuka. Nah, di salam pembuka di sini yaitu menyapa pembaca atau menyapa para penerima surat. Itu dari salam pembuka. Kemudian selanjutnya anak sekalian, struktur yang selanjutnya adalah paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka di sini sebagai pengantar masuk daripada isi surat. Jadi paragraf pembuka tujuannya di sini adalah sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Nah, itu biasanya di situ tertulis sehubungan dengan itu, atau misalnya dimulai dengan kata dengan hormat disampaikan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya struktur yang selanjutnya adalah isi surat. Isi surat di sini menunjukkan inti daripada surat tersebut atau tujuan penulisan surat. Jadi berisi pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Nah, isi surat di sini yang masuk isi surat meliputi mulai dari kata salam, kalimat pembuka, isi dan maksud surat dan kalimat penutup. Jadi itulah bagian isi surat. Jadi saya ulang kembali, bagian isi surat meliputi dari salam, kalimat pembuka, isi dan maksud surat dan kalimat penutup. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah paragraf penutup. Nah, di dalam surat dinas itu paragraf penutup di sini sebagai bentuk atau sebagai untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Jadi sebagai akhir informasi. Itu paragraf penutup di dalam surat dinas. Selanjutnya salam penutup. Di mana salam penutup ini untuk mengakhiri informasi yang disampaikan. Maaf, jadi sini ada salah jadi salam salam penutup di sini untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Jadi misalnya biasanya situ wassalam. Kemudian nama dan tanda tangan atau stempel. Jadi biasanya surat dinas itu biasanya disertakan dengan stempel supaya pembaca tahu apakah surat ini asli atau tidak. Jadi biasanya disertakan dengan stempel instansi. Kemudian ada tanda tangan pengirim supaya untuk meyakinkan penerima surat bahwa surat ini asli. Kemudian biasanya surat itu ada namanya tembusan. Jadi biasanya kalau mengirim surat ada tembusan.
Jadi yang terakhir yang bagian struktur surat dinas. Jadi kalian sudah bisa lihat di bukunya struktur surat dinas. Jadi anak-anakku sekalian silakan dilihat bukunya di halaman, di situ ada tugas, silakan dikerja di buku tugas. Di pertanyaannya di situ Anda bisa membandingkan unsur surat pribadi dengan surat dinas. Kemudian yang kedua, membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas dengan mengisi tabel yang ada di bukunya. Jadi silakan dibuka. Kemudian tugas kedua yaitu melengkapi tabel yang ada di bukunya. Jadi di situ sudah ada contoh. Silakan dilengkapi kemudian dikerjakan. Jadi anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Jadi barangkali nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas ciri bahasa surat pribadi dan surat dinas. Jadi sekali lagi saya minta anak sekalian tetap semangat belajar. Jadi tetap menjaga kesehatan. Demikian pertemuan anak sekalian hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.